A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi ya tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah ketentraman dalam hati kami yang selalu gelisah dengan dosa-dosa ini, khususnya dalam menghadapi bulan suci-Mu, yaitu bulan Ramadan, sehingga kami berhasil di dalamnya dan melaluinya dengan maghfirah dan inayah dari sisi-Mu. Begitu juga dengan diterimanya amal saleh kami yang Engkau hidayahi kepada itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dosa-dosa kami pada hari itu berguguran dan amal-amal kami menjadi meningkat, dan jadikanlah kami suci kembali bersamaan dengan Aidil Fitr. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas mengenai memang dua masalah, tapi yang inti adalah mengenai dosa, di mana kita telah membahas secara maknawi, secara baik secara bahasa atau secara syariat, apa yang disebut dzunub. Untuk menghangatkan kembali masalah itu, saya ringkas sedikit pembahasan yang kemarin. Dosa adalah atau dzunub adalah melanggar syariat Allah, itu makna syariatnya. Sedangkan makna bahasanya adalah perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan kepada kita, baik perbuatan itu adalah perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Yang mengakibatkan penderitaan itu merupakan dosa atau dzunub secara bahasa. Dalam kelanjutan pembahasan dosa, saya ingatkan kembali ya, sehingga dengan mengetahui arti dosa yang semacam itu, kita tidak bingung kalau Allah mengatakan, wahai Muhammad, akan kuampuni dosamu yang telah lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yaitu artinya akan saya hindarkan dari sisimu akibat buruk yang akan menimpamu dari perbuatanmu dalam menyampaikan agamaku di masa lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Yaitu dengan adanya Fathul Mekah. Dengan adanya Fathul Mekah tidak akan ada lagi gangguan dari orang-orang kufar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan pembahasan itu ada satu dua bab menarik, yaitu tentang sistem gugur dalam Islam, yakni dalam kaitannya dengan pahala dan dosa. Maksud saya di sini, yakni ada satu saat pahala menjadi gugur karena dosa, dan satu saat dosa menjadi gugur karena pahala. Yang mengakibatkan keguguran pahala kita ada yang bersifat gugur total, ada yang bersifat tidak total. Yang bersifat total semacam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbitanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat la yahbatanna, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin.
Surat Az-Zumar ayat 65. Ini satu dosa yang menggugurkan seluruh amalan secara mutlak, yakni amalan baik. Satu dosa yang cukup besar, bahkan sangat besar, yaitu syirik. Musyrakah, yakni kalau engkau menyekutukan Tuhan, maka amalmu benar-benar akan jatuh dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Seandainya saya mendapatkan pelajaran dari sisi Irfan, seandainya, andai-andai, maka ayat ini bisa dibahas secara lebih rinci lagi, dan ya cukup membuat kita ngeri, lantaran bisa saja sesuatu yang kita anggap bukan suatu kesyirikan dalam kacamata yang halus, dengan kacamata yang halus bisa merupakan suatu kesyirikan. Tapi yang cukup jelas, yaitu, dan ini diatur juga dalam fikih, maka saya berani mengatakannya, yaitu riya. Riya ini satu semacam jenis syirik yang betul-betul membatalkan amalan, tetapi amalan yang disertai riya itu, jadi tidak seluruh amalnya. Tapi kalau syirik dalam arti misalnya menyebutkan Tuhan, mengatakan Tuhan punya anak, misalnya Tuhan itu dua sebenarnya, dan sebagainya, maka seluruh amalnya gugur. Ya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa saqur rasul inda bima tabayyana lahum huda la yadurullah shay'an wa sayahbitu a'malihum. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai sesungguhnya orang kafir dan sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mencegah dari jalan Allah, kurang lebih artinya ini, dan memusuhi Nabi, sedangkan telah turun kepada mereka penjelasan dan petunjuk, maka kelakuan mereka itu tidak merugikan Allah sedikit pun, dan amalan mereka akan gugur. Wahai orang-orang beriman, itu tadi yang gugur untuk orang kafir, ya, perbuatan orang kafir. Sekarang perbuatan orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ayat surat Muhammad ayat 33. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan engkau gugurkan amal-amal kamu. Banyak sekali wahabitah ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun wa qaddamna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan itu. Jadi ada suatu perbuatan dosa yang bisa menggugurkan amal-amal baik kita, yaitu contoh yang pertama ini adalah kesyirikan. Sebaliknya, amal-amal baik ini misalnya itu bisa mendatangkan kebaikan bagi manusia dan mengindahkan, mencerahkan, mengindahkan kehidupan dan membuat kehidupan itu berhasil, berjaya. Misalnya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi di samping ada dosa yang menggugurkan, di sini ada perbuatan baik yang bisa meningkatkan pahala. Salah satu contohnya dalam ayat ini surat An-Naml ayat 97. Yaitu kalau orang-orang beriman, kalau orang-orang berbuat kesalihan,
berbuat kebaikan dari laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan menjadikan hidupnya hidup yang baik dan mengganjarnya dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi ada suatu amal-amal yang dilakukan oleh manusia yang dapat menggugurkan perbuatan kita, perbuatan baik kita. Jadi ada perbuatan jelek, perbuatan dosa yang menggugurkan seluruh kebaikan, perbuatan yang baik, dan ada kebaikan yang bisa meningkatkan kebaikan itu. Jadi perbuatan, saya ingat satu hadis dari Imam Ali alaihissalam yang saya ingat artinya saja, yaitu seluruh yang ada di alam ini adalah bodoh kecuali yang tahu. Jadi demikian ya. Dan yang tahu itu adalah dalam keadaan akan dihujat pada suatu saat, kecuali kalau dia ini mengamalkan, kecuali kalau mengamalkan ilmunya. Jadi kalau semuanya di alam ini adalah bodoh kecuali yang tahu, dan yang tahu nanti akan dihujat dengan pengetahuan itu kecuali yang beramal, dan yang beramal semuanya dalam keadaan riya kecuali yang ikhlas, dan yang ikhlas dalam keadaan bahaya. Maka lihatlah dengan apa dia menutup usianya. Jadi maksud saya di sini, yang saya pahami dari tafsir ini, itu ada perbuatan baik yang nanti bisa gugur, ada perbuatan jelek yang juga bisa gugur, ada yang perbuatan baik yang bisa meningkatkan kebaikan yang lain. Macam ini, kalau berbuat satu kebaikan orang ini akan dijaga dengan 10 ganjaran. Ada lagi bentuk macam bentuk, ada zikir, ada kanan batal, ada menit lagi, sah lagi, batal lagi. Nah ini dengan apa ini? Hasil finalnya itu ditentukan dengan apa? Finalnya itu ditentukan dengan al-maut, dengan mati. Jadi dengan apa matinya? Mungkin sekarang aulia jahat. Jadi tapi jangan yang misalnya yang tidak baik jangan terus saya pada UN les katanya baik, terakhir dia pada hidup saya nanti baik. Jangan terus begitu. Pokoknya dari sekarang kita harus berusaha sekuat tenaga untuk beristiqomah kalau sudah baik, dan untuk segera bertobat kalau dalam keadaan yang tidak baik. Jadi di sini yang dibatalkan itu kalau kita lihat ya, bukan amal bihaisu amal, bukan amal secara esensinya, tetapi efek daripada amal itu yang batal. Misalnya kalau orang melakukan sholatnya tetap kan tidak batal sholatnya itu, tetapi efek daripada sholat yaitu pahala itu yang gugur. Jadi efek sholatnya yang gugur, bukan sholatnya itu sendiri. Memang di sini ada beberapa pendapat mengatakan bahwa katanya kalau orang mukmin melakukan kebaikan kemudian dia murtad, kebaikannya itu tetap dilihat nanti matinya itu. Kalau dia matinya kembali beriman, maka tetaplah amalnya itu, ya amalnya itu tetap. Kalau dia tetap dalam kekafiran, maka amalnya menjadi gugur. Tetapi sebenarnya kan, ada katanya mengatakan bahwa amalnya itu dari asas hancur. Jadi kalau dia kalau dia murtad, maka seluruh sampai ke akar-akarnya amalnya rusak, hancur. Kan? Ada yang berkata demikian. Jadi sudah misalnya nggak kembali lagi. Tuh.
Sebenarnya katanya Allamah, yang demikian ini kurang pada tempatnya, karena yang disorot adalah amalnya, padahal yang dimaksud pembatalan dan pengguguran dan sebagainya itu adalah asarnya, jadi akibat yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Salah satu contoh, ketika kita sholat malam, mungkin hati kita akan menjadi lebih tentram. Ini akibat di dunia, nanti di akhirat bakal dapat pahalanya. Tapi satu, jadi sholat itu semacam satu pintu saja untuk menuju kepada efeknya, jadi untuk menuju kepada sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Gitu. Nah, sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu, apakah sesuatu itu dosa atau sesuatu itu pahala, nah ini yang harus digugurnya itu di sini. Gitu. Sehingga kalau orang mukmin terus kemudian murtad, nah itu bilang, maka seluruh efek yang diakibatkan oleh perbuatan baiknya gugur. Gitu. Tetapi nanti kalau dia mukmin lagi, efek itu bisa kembali lagi kepada dirinya. Dan perlu diketahui bahwa sebagian orang mengatakan, mengira bahwa musyrik itu, syirik itu katanya dosa yang tidak diampuni. Yang dimaksud tidak diampuni ini kalau kebawa mati. Tapi kalau masih di dunia bisa dia. Seperti orang murtad, sebelum dihukum itu disuruh di penjara dulu 3 hari, disuruh taubat. Orang banyak keliru di sini, kalau sudah syirik, sudah tapi ditaubat lagi, bukan begitu. Atau misalnya jadi Yahudi, kalau dalam pemerintahan Islam itu dipegang, seingat saya ditahan 3 hari, disuruh taubat ya, disuruh sampai 3 kali dalam 3 hari itu, kalau enggak hukumnya memang dibunuh. Tetapi apa yang pintu taubatnya? Jadi syirik yang tidak diampuni Tuhan adalah syirik yang kebawa mati, bukan syirik di dunia ini. Syirik di dunia waktu bisa diampuni asalkan syirik taubat. Nah jadi jadi banyak sekali bikin gugur ini yang bisa membuat kita ngeri ya. Kalau misalnya umpamanya bisa saja, ini satu contoh kecil, kita sholat, kemudian sholat malam gak berhenti 1 tahun, sampai 1 tahun dengan perjuangan penuh, sampai 1 tahun ria cerita dengan bangga, kemudian untuk dipuji orang, ya saya alhamdulillah tahun ini saya tidak putus sholat malam. Tapi kalau ceritanya untuk membuat temannya itu tertarik, itu tidak apa ya, dinikmati juga. Karena nikmat yang diberikan Tuhan itu ceritakan supaya membuat rangsangan. Tapi kalau disertai dengan ingin dipuji, 1 tahun pikir, iya dia bicara setahun tadi, saya alhamdulillah 1 tahun ini tidak putus sholat malam dengan tujuan yang dipuji misalnya. Campur itunya. Nah ini, tapi jangan ini ya, jangan terus takut untuk berpisah. Insya Allah nggak ria. Belum ada was-was dalam hati kita. Yang guru saya pernah mengatakan itu sebenarnya dari iblis, cuma saya tidak tahu bahwa itu dari iblis, sehingga kau mengira hatimu yang bersuara. Misalnya ketika mau bersedekah, nunggu nanti orangnya sudah hilang. Nah, kalau ngasih pada waktu dilihat orang, hati itu kan terasa, ya kau dilihat kan gitu ya hatinya. Tapi kalau anda ditanya, ria enggak? Enggak, ini kan walaupun ada wajah seperti itu bukan suara hati anda, itu dari iblis yang sengaja untuk ngasih anda supaya anda merasa gila dan merasa ria, sehingga tidak berbuat. Gitu, sengaja itu. Iya, begitu sekali. Jadi jangan yang penting begini nih, ketika anda menanyakan diri anda sendiri, saya ria enggak, ya sudah.
Saya mau cerita ini, saya tadi malam kebetulan alhamdulillah ya, apa namanya, sholat kemudian ini bangun, ini cerita sama anaknya yang masih nasihat, ini cerita sama temennya yang sering bicara agama supaya dia tertarik dan sama-sama merangsang dalam untuk beribadah. Tapi jangan-jangan ria. Enggak, saya enggak ria, cerita aja kita. Itu bukan dari kita. Kalau dituruti itu kan baru tangga adalah sanati salahu asyara falahu asruf amsaluha. Seandainya seorang berbuat suatu kebaikan, maka untuknya 10 kali seperti dia. Ini 10 kalinya. Ingat seperti ini, ingat enggak dulu pembahasan tauhid. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sepertinya, tidak ada yang menyerupai sepertinya. Yang sepertinya aja nggak bisa diserupai, apalagi hanya. Ingat enggak? Seakan-akan tuh tidak ada yang bisa menyerupai bayangannya. Seakan-akan seperti itu. Bayangannya aja nggak bisa, apalagi si empunya bayangan. Ajib. Laisa kamitslihi syai'. Yang sepertinya aja tidak bisa disaingi, apalagi dianya. Ada lagi perbuatan baik yang merubah kejelekan menjadi baik, yaitu di surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atahum hasanat. Kecuali yang bertobat dan beriman dan beramal amalan yang solih, mereka itu akan diganti, akan dirubah oleh Allah kejelekan-kejelekan mereka menjadi kebaikan. Nah, ini perbuatan baik bisa merubah kejahatan seseorang, keburukan seseorang dirubah menjadi baik. Ada lagi perbuatan baik yang bisa mengakibatkan seseorang yang melakukan kebaikan seperti itu menempati posisinya. Waduh, hati-hatinya yang mudahnya. Yaitu di surat At-Tur ayat 21. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Barang siapa yang dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya dengan keimanan, maka kami susulkan anak cucunya ini ke tempat mereka. Ala kulli hal. Ada lagi, ini semacam karma ini, semacam, yaitu di surat An-Nisa. Wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Ini ayat ini didahului, ayat ini artinya dan takutlah kepada apa-apa yang ditinggalkan daripada generasi mereka yang lemah, yang mereka khawatirkan. Ayat ini, iya, kalau mati, jadi takutlah kamu kepada anak turunmu yang kau tinggalkan, yang lemah, yang engkau khawatirkan keadaan mereka. Ini didahului dengan pembagian ini, warisan. Allah mengatakan kalau hadir di pembagian itu orang miskin dan yatim, maka berilah mereka. Jadi bagian sebenarnya kira-kira maksud daripada keseluruhan, yakni agar anakmu nanti itu kalau kau meninggalkan orang-orang yang sengsara juga diperhatikan oleh mukminin yang lain. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada seorang yatim, insya Allah yatim kita nanti akan diperlakukan baik oleh mukminin yang lain.
Ini seakan-akan juga janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendolimi yatim, ada kemungkinan anak kita nanti yatim kita akan didolimi, akan ya. Nah, umumnya di sini nggak tahu ya, kalau di Jawa Timur itu jangan kita anak orang nanti anakmu juga nanti di karma gitu. Ini karmanya kira-kira karma orang Islam, bukan karma dari agama lain. Nah, ya itu nggak ada faraknya sebenarnya dari sisi ini. Iya, jadi ada. Makanya di sini secara akal ya kan, ayat yang kedua ini pada akhirnya dia mengatakan ini syai'un ajib, kullu ini syai'un ajib. Orang melakukan kita dapat, kita melakukan orang lain bisa dapat. Ini seakan-akan menentang kaidah sebab musabab di antara hukum lahiriah ini. Beliau mengatakan sebenarnya hal yang tadi dikutip dalam ayat-ayat itu, dia ini bukan merupakan yang keluar daripada hukum akal. Dia tetap dalam hukum akal. Tetapi dia ini mengikuti nizamil aslah. Jadi bukan nizam aslah, jadi melihat maslahat mujtama. Jadi sandaran kepada kalau dalam urutan wujud ya, dalam hubungan wujud dan wujud, kalau saya makan Anda tidak bakalan kenyang. Saya yang makan, saya yang kenyang. Anda yang makan, Anda yang kenyang. Tapi dalam hal ini kalau Anda menasihati saya dan saya meniru kelakuan Anda yang baik, saya melakukan perbuatan, Anda dapat. Anda juga ada semuanya. Ini seakan-akan bertentangan dengan hukum lahiriah daripada wujud makhlukat ini. Sebenarnya tidak. Ini tidak bertentangan. Dia tetap masih bisa dipertahankan dengan dalil-dalil asliyah. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah dia ini melihat suatu mujtama. Jadi ini sudah sosial yang dilihat, bukan lagi semacam makan terus kalau saya makan saya itu ini melihat kebaikan dan tujuan daripada bersama mujtama, tidak individu lagi ini di sini. Dengan adanya hukum-hukum seperti ini, orang menjadi terancam untuk berbuat baik dan menjadi ketir-ketir dan takut untuk mengajak orang lain berbuat jahat. Nanti kalau kita saya mau curi mangga tetangga, kalau saya ngajak biasanya lipat ganda, bilang gitu deh. Ini kan sudah ada rasa takut, minimal sudah masyarakat itu terkendali. Tapi kalau mau berbuat baik, saya kalau ngajak orang berbuat baik, insya Allah dapat. Wah, kepingin ngajak. Nah, ini yang Allah mungkin dalam satu ayat dikatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau enggak wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr merugi. Walaupun enggak 100% tapi tetap merugi. Dia juga harus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tadi dulu. Ini sudah bisa ini ringkas sekali ini keterangan terakhir ini. Ya. Belum. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini berbicara kepada kita, katanya Allah ini sesuai dengan bahasa kita. Nah, tetapi di dalamnya terdapat makna-makna yang ajib yang di dalam Quran ada itu. Quran Arabiun mungkin gimana? Arabian allakum ini wal kitabul mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Al-Quran itu jadikan bahasa Arab juga kau paham. Sesungguhnya dia balik Alkitab ya, artinya maknanya dan rahasianya ladaina la'aliyyun hakim. Dia ini di sisi kami adalah suatu hal yang tinggi. Katanya ulama, jadi kita harus pandai-pandai mencari maknanya itu, intinya seperti itu.
Jadi dari lahiriah itu jangan hanya dari lahir seperti ini dosa ini. Apa sih rahasianya? Orang melakukan kok orang lain bisa dapat gitu. Jadi itu yang merupakan satu yang rahasia yang cukup dalam, yang kalau orang hanya bertetapan lahiriahnya maka sulit untuk dimengerti. Seperti ini wayat turun nabiyyin, itu kadang-kadang ayat itu ditujukan kepada, kalau tidak salah ditujukan kepada kaum jahiliyah. Iya, Bani Israel di zaman Nabi kan gini, engkau membunuh para nabi tanpa hak, padahal itu nggak pernah bunuh nabi. Tapi kenapa dikatakan oleh Allah engkau membunuh para nabi? Karena mereka itu rela terhadap pembunuh nabi. Jadi barang siapa yang rela terhadap seseorang yang berbuat zalim, dia juga syarik di Bambi. Ada lagi di sini ajib. Ini sebenarnya sudah terlalu malam. Ada orang yang kalau engkau condong kepada orang kafir atau engkau condong kepada imam yang zalim, maka engkau ini sama dapat dosanya yang diperlakukan oleh imam yang zalim. Imam ini sudah terlalu malam dan saya mau ngotak-ngotik ini sudah. Saya pernah dalam satu hadis, kalau seseorang mendolimi, membunuh orang lain di timur dunia, di ujung timur, membunuh orang nggak masalah. Di ujung barat orang mendengar peristiwa itu dan rela terhadap kejadian itu, dia dapat dosanya. Dalam satu ziarah Ashura, ini ada ekstrim sedikit. Ini sekedar contoh. Di sana ada la'an begini. Intinya ya, Allahumma al'an man zalamak, Allahumma al'an man qatalak, Allahumma al'an man sami'a bidzalika faradiya bihi. Ya Allah, laknatilah yang melaknati, yang membunuh Husain, mendolimi Husain, dan yang mendengar peristiwa itu rela terhadap orang yang mendolimi Husain. Ya, umpamanya Walakul misal, misal. Kira-kira begitu aja. Ya insyaallah mungkin apakah tetap dosa minggu depan, sebab topik-topik dosa masih banyak itu. Ajib sekali, macam-macam sangkut pautnya. Ada lagi, wah macam-macam. Ada lagi minggu depan mungkin. Kalau saya bikin lagi oke, insyaallah minggu depan, dan mungkin ada masalah atau pertanyaan atau apa yang mungkin saya dapat nanti. Sallu ala Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini ada satu pertanyaan yang walaupun agak sedikit melompong tapi masih berkenaan dengan tambahan tadi, yaitu dengan kalimat zalikal kitab itu. Pertanyaannya bukan kepada zaliknya, tetapi kepada kitabnya. Karena kitab itu semestinya satu rangkuman atau satu yang terjulur dan sebagainya, yang memang satu kitab yang biasa kita pahami. Tapi pada kenyataannya Al-Quran ini turun ayat per ayat. Kenapa kok disebut kitab? Ya, tadi ada timbangan jawaban mengatakan itu di Lauhul Mahfuz sudah berupa kitab. Ada lagi tambahan dari saya, bukan dari saya, maksudnya sekedar berita. Saya pernah mendengar dari guru saya bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar itu sekali, cuman di langit pertama. Jadi Nabi aja yang mengetahui Al-Quran itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya ingat tahu begitu. Jadi orang lain nggak dapat merasakannya. Nabi aja yang merasakannya. Itu masih ada di langit pertama. Nah, turunnya itu ditarkulkan sesuai dengan kejadian-kejadian, kurang lebih dengan tujuan supaya ya ta'asar, jadi supaya dapat diingat dengan baik. Jadi kalau dihafalin gitu, wahai sahabat, hafalin ayat ini, itu kurang ini. Tapi kalau ada peristiwa, wah ini kita orang perang begini-begini, gimana permasalahannya? Dan ayat gitu. Alhamdulillah. Maka itu kalau di ahli itu mustahil Quran itu dikumpulkan selain oleh Allah sendiri. Apalagi sampai ada
orang lain yang usul katanya untuk dikumpulkan, ini akan dikumpulkan Qur'an dengan berserak-serak. Aku lihat. Itu apa kata? Ada pertanyaan. Tadi ada saya sebutkan ayat mengenai surat An-Nisa ayat 8. Walayahsalladzina la taraku min qalbihim dzurriyyatan bi'asa. Apa yang dimaksudkan bi'asa di sini? Yaitu lemah. Apakah lemah hanya iktisadnya? Padahal yang lebih muhim adalah akidah dan sebagainya. Untuk hal ini saya akan menjawab lahiriahnya saja daripada konotasi ayat itu. Bahwa yang ditekankan di sini memang iktisadnya sementara. Tapi hubungannya dengan itu saya kurang melihat di sini, walaupun mungkin ada, cuman Al-Allamah sendiri tidak menjelaskan itu. Jadi hanya dihubungkan kepada mungkin di ayat ini sendiri nanti mungkin dibahas. Tetapi alat zahir daripada konotasi ayatnya, karena kalau hadir ketika engkau mau bagi-bagi warisan, hadir kemudian miskin dan yatama, maka berilah dia bagian gitu. Ini seakan-akan ya sifat di sini. Ala kulli hal. Ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana mungkin dalam keadaan membagi-bagi warisan terus dikhawatirkan keturunan yang biasa, yang miskin atau lemah? Iya, miskin. Iya, miskin. Jawabannya kira-kira ini lah. Saya bukan bebas biasanya, cepat kira-kira ini sekedar perbandingan. Warisan itu tidak harus berupa miliunan, kan ya, tidak harus berupa jutaan. Kadang-kadang warisan itu ya hanya satu lusin gelas, satu ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja orang kaya, tetapi kan setiap orang tua itu selalu khawatir. Ini yang dikatakan alaihi. Yang selalu khawatir jangan-jangan ada anak keturunan saya nanti yang yatim, yang ini, kemudian daif dia ini, kita khawatir. Maka itu waliyahta, maka takutlah kalian kepada suatu kenyataan nantinya. Ini kalau terjemahan apa nih ya, bebas. Kalau kau tinggalkan nanti anak-anak kamu itu yang lemah, yang kau khawatirkan itu. Waliyahta, iya, tapi amar kira-kira amar irsyadi ini. Enggak namanya. Ya. Ini ada pertanyaan mengenai riya, vonis dan ketentuan daripada riya itu kapan? Jawabannya tadi sudah dijelaskan secara implisit ya, tidak ini, yaitu sama dengan secara akal kita. Jadi yutabik okala'i katanya ulama, itu ketika kita melihat orang berbuat baik, pada waktu itu kita memuji. Ini wah ahsan. Tapi ketika berbuat jahat, pada waktu itu pula dia mendapatkan celaan. Begitu juga dengan riya atau dosa-dosa yang lain. Kapan kita melakukan riya, batal amal. Walaupun nanti kalau bertobat, guru saya mengatakan akan balik perbuatan kebaikan itu. Nah, ganjarannya iya. Oh, biasanya kalau yang menentukan kepastian riaknya ya Allah Subhanahu wa taala. Cuman biasanya diri kita ini mengetahui bahwa ini riya, ini ndak gitu. Iya. Kalau saya kan nggak bisa. Mungkin Anda waktu bercerita yang nampaknya lahiriahnya saya menafsiri kepingin dipuji, padahal Anda merangsang saya untuk berbuat seperti Anda. Bisa saja gitu. Di ketentuannya ya di tangan Allah. Dan biasanya yang pelaku itu merasakan itu kapan dia iya. Tetapi ini qablu taubah insyaallah.